Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Sanjaya dari kelas TE 2A. Nomor induk mahasiswa saya 200201044. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat lampu otomatis menggunakan sensor gerak pada software Proteus. Nah, ini merupakan tampilan dari simulasi lampu otomatis menggunakan sensor gerak yang telah saya buat. Ini saya akan simulasikan terlebih dahulu. Nah, ketika kondisi 0 maka lampu tidak akan menyala. Namun ketika kondisi 1 atau ketika ada orang, maka lampu akan menyala. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai hasil yang sudah saya buat. Di sini saya mempresentasikan untuk memenuhi nilai mata kuliah instrumentasi sensor dan transducer. Langsung saja ke proses pembuatannya. Kemudian klik kiri, lalu ke bagian save terlebih dahulu untuk menyimpan projectnya. Di sini saya akan menyimpannya di data D. Teman-teman bisa menyimpannya, terserah teman-teman mau disimpan di file mana. Di sini saya akan menyimpannya di sini. Di sini saya akan menamainya dengan nama saya. Kemudian jika sudah, bisa langsung di enter atau save. Nanti akan muncul di pojok kiri atas. Selanjutnya mempersiapkan komponen yang diperlukan ke bagian P sini. Kemudian cari yang pertama yaitu Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Nah, ini apabila teman-teman belum ada library-nya, maka teman-teman bisa mendownloadnya di Google. Double klik. Yang selanjutnya yaitu sensor yang akan digunakan, yaitu di sini saya menggunakan sensor gerak atau sensor peer. Nah, ini saya menggunakan yang ini. Double klik. Yang selanjutnya yaitu untuk memberi kondisi apabila ada orang maupun tidak ada orang, yaitu menggunakan logic stage. Nah, menggunakan ini logic stage. Double klik. Yang selanjutnya yaitu untuk membuat rangkaian relaynya, pertama-tama yaitu resistor. Double klik. Kemudian setelah resistor yaitu transistor BC547. Nah, transistor ini merupakan transistor NPN. Double klik. Yang selanjutnya yaitu dioda 1N4007. Nah, ini merupakan dioda yang akan digunakan, yaitu library diode. Double klik. Yang selanjutnya yaitu menggunakan relay. Nah, pada bagian di sini relay aktif. Double klik. Selanjutnya menggunakan lampu sebagai indikator yang akan kita atur indikatornya. Double klik. Dan yang terakhir sumbernya, yaitu di sini saya menggunakan Vsense sebagai sumber AC-nya. Nah, ini sebagai sumber AC. Lalu double klik. Apabila sudah semua, di close. Nah, kemudian di sini saya akan mengusungnya
dimana terlebih dahulu yaitu Arduino Uno nya masukkan ke bagian sini, kemudian klik kiri. Saya akan sedikit zoom nya. Selanjutnya yaitu memasukkan sensor peer-nya. Nah, di sini sensor peer. Pada sensor peer ini terdapat 4 pin, yaitu dimana yang pertama SCC, kita hubungkan ke bagian SCC sumber. Nah, ke bagian terminal mode terlebih dahulu, kemudian cari power, lalu tambahkan. Nah, tambahkan sini, sambungkan ke SCC. Yang selanjutnya itu ada bagian out, dimana out ini merupakan keluaran dari sensor peer. Keluaran di sini saya akan hubungkan ke pin 12 Arduino. Nah, sini yang selanjutnya yaitu pin ground, dihubungkan dengan ground. Nah, ke bagian ground, hubungkan dengan ground. Dan yang terakhir yaitu test pinnya, mendeteksi apabila ada orang maupun tidak ada orang, yaitu menggunakan logic state. Nah, di sini logic state-nya, klik masukkan. Kemudian saya akan mirror, akan di mirror. Selanjutnya dihubungkan ke bagian test pin. Apabila sudah selesai, ini saya akan menamainya terlebih dahulu. Ini sebagai VCC. Enter. Kemudian yang ini sebagai ground. Enter. Nah, apabila ini sudah selesai, kemudian di sini saya akan membuat rangkaian modul relaynya, yaitu resistor terlebih dahulu, bagian bawah resistor, double klik resistornya untuk mengubah ukurannya. Ukuran yang akan saya pakai yaitu 1 kilo ohm. Nah, teman-teman bisa memasukkannya pada resistance 1 kilo, kemudian enter. Selanjutnya yaitu menghubungkan dengan transistor DC547. Saya akan ubah terlebih dahulu ke bagian bawah. Nah, apabila sudah, kemudian di sini saya akan menggunakan dioda 1N4007. Saya akan rotasi. Nah, rotasi ke bagian atas seperti ini. Yang selanjutnya yaitu relay 5 volt. Nah, relay ini. Kemudian lampu. Kemudian Vision sebagai sumbernya. Nah, apabila sudah, sini saya akan menghubungkannya resistor ke transistor BC547, kemudian dari sini ke dioda, dari dioda nantinya akan ke VCC, yang ini akan ke ground yang dari transistor, kemudian dari relay ini yang satu ke bagian sini, dan yang satunya lagi ke bagian sini. Nah, yang selanjutnya yaitu lampu di sini saya akan hubungkan ke bagian normally open relay. Nah, selanjutnya ke sumber, dan yang terakhir ke sini. Lalu tinggal tambahkan power untuk VCC nya, kemudian ground. Nah, tidak lupa untuk memberi namanya. Saya akan memberi nama VCC, enter, dan yang bawah sebagai ground atau GND, enter. Nah, kemudian dari resistor ini sebagai inputannya, saya akan hubungkan ke pin 13 Arduino. Saya akan hubungkan ke sini. Apabila sudah selesai, kemudian di sini terdapat beberapa pengaturan yang harus teman-teman lakukan, dimana yang pertama
yaitu pada relay terlebih dahulu. Relay di sini saya menggunakan 5 volt. Relay 5 volt, lalu angkat. Kemudian di sini lampu, double klik. Di sini saya menggunakan 220 volt, lampu AC, enter. Kemudian di sini desain atau tegangannya pada amplitudo saya atur 220, kemudian frekuensi 50, lalu enter. Nah, selanjutnya memasukkan library dari sensor pir ini. Caranya yaitu teman-teman bisa mendouble klik terlebih dahulu sensor pirnya, double klik. Nah, kemudian ke bagian program file, kemudian ke bagian komputer, ke local disk C, ke program file kali 86, kemudian ke bagian log center elektronik, ke Proteus 8, kemudian ke data dan ke library. Nah, di sini terdapat pir sensor TEP, di mana filenya itu file hex. Kemudian teman-teman bisa enter, lalu enter lagi. Nah, mungkin itu rangkaian yang sudah saya buat. Untuk yang selanjutnya yaitu ke bagian programnya. Nah, di sini program yang sudah saya buat, dimana yaitu yang pertama di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu, dimana integer relay itu sama dengan 13. Artinya relay ini dihubungkan ke pin 13 atau output lampu ini dihubungkan ke pin 13 yang tadi. Nah, output dari sini itu dihubungkan ke pin 13. Selanjutnya yaitu integer pir sensor. Nah, keluaran dari pir sensor ini saya hubungkan ke pin 12 Arduino. Selanjutnya yaitu integer pir status sama dengan low. Jadi status awal ini sensor pirnya itu tidak mendeteksi apapun. Kemudian integer nilai pir sama dengan 0. Nah, ini merupakan variabel untuk menyimpan nilai bacanya dengan nilai awal yaitu 0. Kemudian ke bagian for each setup, dimana pin mode relay output. Nah, relay ini saya deklarasikan sebagai output, kemudian pin mode pir status sebagai input. Nah, jadi sensor pirnya itu saya gunakan sebagai inputan. Selanjutnya itu serial begin, dimana di sini baud rate atau kecepatan dari komunikasi Arduino. Kemudian void loop. Nah, dari void loop ini terdapat kondisi if dan else. Nah, yang pertama-tama yaitu nilai pir sama dengan digital read dalam kurung pir sensor. Jadi pembacaan dari pir sensor apabila ada orang maupun tidak ada orang itu akan disimpan pada nilai pir. Nah, jika nilai pir sama dengan high atau jika ada orang di depan sensornya, maka di sini saya memerintahkan yaitu digital write dalam kurung relay high. Nah, relaynya jadi high. Setelah high nantinya akan menyalakan sebuah lampu. Kemudian delay. Nah, di sini teman-teman bisa mendelaynya. Di sini saya menggunakan atau saya memakai 500 milisecond. Nah, jadi lampu tersebut akan menyala apabila tidak ada orang. Itu lampunya akan terus menyala selama 5 detik. Nah, teman-teman bisa men-settingnya itu bebas, mau 10 menit bisa, 15 menit bisa, maupun 30 menit. Itu terserah kebutuhan teman-teman. Kemudian else, dimana kondisi ini jika yang atas tidak terpenuhi, maka nilai pir lebih dari sama dengan delay. Jadi nilai pirnya itu sudah melebihi delay. Nah, digital write dalam kurung relay akan low. Jadi relay tersebut akan mematikan lampu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai program yang sudah saya buat. Di sini saya akan verify
programnya apakah terdapat error ataupun tidak. Nah, ini proses compilingnya sudah selesai. Di sini saya akan mencari nama filenya, yaitu pada file C dan .h. Kemudian saya copy, lalu saya akan pastikan ke bagian admin ini. Teman-teman bisa mendouble kliknya, kemudian ke bagian program file, lalu Ctrl V untuk memastikannya, kemudian enter. Nah, di sini saya akan mensimulasikannya. Dimana apabila tidak ada objek di depan sensor peer ini atau kondisi logic state ini 0, maka lampu tidak akan menyala. Namun apabila terdapat objek di depan sensor peer, nah seperti ini, maka relay ini akan berpindah, kemudian akan menghubungkannya ke lampu. Nah, jadi lampu akan menyala seperti ini. Sekali lagi. Nah, ketika sudah ada objek, kemudian objek tersebut meninggalkan sensor peer atau sensor peer sudah tidak mendeteksi objek lagi, nah kondisinya 0, maka selama delay yang sudah ditentukan 5 detik tadi, lampu akan mati. Jadi ketika orang tersebut sudah meninggalkan sensor peer selama 5 detik, lampu akan menyala. Kemudian setelah selesai waktu delaynya, lampu akan kembali off atau mati. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan sedikit menganalisa mengenai sensor peer yang saya gunakan. Mungkin dari awal tadi teman-teman mendengar sensor peer tapi belum tahu apa itu sensor peer. Maka di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi, apa itu sensor gerak atau sensor peer? Sensor gerak pasif infrared atau peer merupakan sebuah sensor yang dapat mendeteksi pergerakan berdasarkan pancaran sinar infrared dari objek sekitar. Jadi, sensor peer ini merupakan sensor pasif. Sensor peer ini tidak menghasilkan infrared, namun sensor peer ini menangkap infrared dari objek sekitarnya. Nah, di bawah ini merupakan penampakan atau tampilan dari tampilan sensor peer yang aslinya. Nah, di sini jenisnya yaitu HC SR501. Nah, ini merupakan tampilannya, di mana terdapat 3 pin yang sudah saya jelaskan tadi di awal, sama seperti pada simulasi, yaitu terdapat pin ground, pin output, kemudian pin PVC 5 volt. Nah, kemudian terdapat BIS, di sini terdapat chip IC untuk mengontrolnya. Kemudian terdapat IC 3 volt regulator, di mana di sini fungsinya yaitu untuk keluarannya agar 3 volt. Jadi masukkan ke Arduino itu sebesar 3 volt. Kemudian terdapat bagian yaitu untuk mengontrol waktu atau time delay control. Nah, selanjutnya terdapat untuk mengontrol sensitivitas dari sensor peer tersebut. Nah, tadi kan terdapat 2 bagian. Jadi bagaimana cara kerja dari sensor gerak atau peer ini? Nah, ini merupakan tampilannya. Apabila yang tadi yang penutupnya itu dibuka, di sini terdapat pyroelectric sensor. Nah, penutup ini dinamakan dengan lensa Fresnel. Jadi cara kerjanya yaitu apabila objek ini atau manusia ini tidak dalam jangkauan sensor peer, nah ini merupakan jangkauannya, maka sensor peer tidak akan mendeteksi apapun. Karena sensor peer ini bersifat pasif, yaitu akan bekerja apabila menerima sinyal infrared. Nah, apabila manusia ini sudah melewati atau berada di dalam jangkauan sensor peer, maka sensor peer ini, pancaran dari sinar infrared manusia yang mengenai pyroelektrik melalui lensa Fresnel ini akan dikonversi menjadi arus listrik. Nah, jadi
ada manusia melewati sini, kemudian manusia tersebut akan memancarkan sinar infrared. Sinar infrared tersebut akan mengenai Fresnel, kemudian akan dipantulkan ke pyroelectric sensor. Apabila sudah mengenai pyroelektrik, kemudian akan berubah menjadi arus listrik. Selanjutnya, arus listrik tersebut akan menghasilkan tegangan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi arus listrik tersebut akan melalui beberapa tahapan, yaitu akan dikuatkan, kemudian tegangan yang dihasilkan tersebut akan diproses. Nah, diproses oleh IC komparator. Jadi akan dibandingkan dengan tegangan referensi, sehingga nanti output sinyalnya itu hanya 1 bit. Nah, jadi keluaran dari sensor ini nanti hanya 1 bit, yaitu 1 untuk high atau 0 untuk low. Nah, ya, jadi nanti pada inputan Arduino, sensor pir ini hanya akan mengirimkan sinyal 1 atau 0 saja, karena sudah diproses melalui IC komparator. Nah, selanjutnya, sebelum kita menggunakan sensor pir ini, alangkah baiknya kita mengkalibrasi terlebih dahulu agar pembacaan atau pendeteksian objek di depannya itu akurat, dimana terdapat 2 proses kalibrasi. Yang pertama yaitu kalibrasi waktu. Nah, di sini kalibrasi waktu. Nah, ini ditunjukkan di sebelah kiri. Apabila posisinya seperti ini, di sebelah kiri ini merupakan untuk mengkalibrasi waktu. Apabila bagian di sini menggunakan obeng, itu diputar searah jarum jam atau ke kanan, maka waktunya akan semakin lama, yaitu maksimal 5 menit. Kemudian apabila diputar ke kiri, maka waktunya akan semakin singkat, yaitu sekitar 5 detik. Nah, di sini kan menggunakan Arduino Uno, jadi untuk kalibrasi waktu ini teman-teman bisa memutarnya ke sebelah kiri. Jadi dipulkan ke sebelah kiri agar waktu delaynya itu menjadi 0 detik. Jadi bisa diatur pada Arduino berapa lama sensor pir ini akan bekerja. Kemudian terdapat kalibrasi akurasi. Nah, jadi di sini terdapat akurasinya. Apabila diputar ke kanan, maka jarak untuk pembacaannya itu akan semakin dekat. Nah, jaraknya itu 3 meter. Namun apabila diputar ke arah kiri terus-menerus, maka jaraknya akan semakin jauh. Jarak di sini yaitu bisa sekitar 7 meter. Nah, berhubung di sini menggunakan Arduino, jadi teman-teman bebas apabila mengkalibrasi akurasi jarak. Jadi teman-teman bisa memutarnya ke sebelah kiri maupun kanan, itu sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, sedangkan pada kalibrasi waktu itu harus diputar ke paling sedikit, yaitu 5 second. Nah, mungkin itu sedikit mengenai sensor pir. Lanjut lagi ke bagian rangkaiannya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika tidak ada orang atau tidak ada objek di sini, yaitu logic state-nya akan 0. Nah, apabila sudah 0, maka pada pyroelektrik tadi itu akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik tersebut nantinya akan diolah oleh IC komparator, kemudian akan dikuatkan kembali, akan dibandingkan sehingga akan menghasilkan tegangan. Nah, tegangan tersebut itu menghasilkan sinyal 1 bit. Nah, jadi pada out ini sinyal 1 bit, high untuk ada objek, low untuk tidak ada objek. Nah, misal di sini tidak ada objek, maka outnya yaitu low. Nah, apabila sudah masuk ke pin 12 low ini, pada instruksi yang tadi, apabila tidak ada objek, maka relay akan low atau akan mati. Jadi lampu ini akan mati juga. Nah, kemudian di sini pada pin 13 kan tidak ada objek, maka tidak ada tegangan yang mengalir ke resistor. Nah, apabila tidak ada tegangan yang mengalir, maka di sini tidak ada tegangan juga ke bagian relaynya. Namun apabila ada objek, di sini kondisinya 1, nah, maka out di sini itu akan 1 atau akan high. Nah, apabila sudah high, kemudian akan diolah oleh Arduino sesuai program
Jadi pin 13 ini akan menghasilkan output high juga, jadi menghasilkan output 3 volt masuk ke resistor, kemudian masuk ke transistor NPN DC547. Nah, NPN di sini maksudnya yaitu basis tersebut mendapatkan positif, kemudian nanti outputnya akan negatif. Nah, di sini kenapa dioda dipasang terbalik? Karena dari sini kan negatif, nah otomatis di sini akan terhalang. Jadi negatif ke positif itu akan terhalang, sehingga yang negatif sini langsung ke relay. Kemudian yang dari VCC sini tidak bisa masuk ke bagian sini karena terhalang oleh dioda. Nah, jadi masuk ke sini dan masuk ke relay. Nah, ini merupakan kondisi jika terdapat objek, jadi lampu itu akan menyala. Nah, relay akan berpindah dari posisi NC ke NO. Jadi di sini akan terhubung, di mana tegangan akan terhubung ke lampu. Nah, kemudian apabila tidak ada objek, nah, lampu akan masih menyala sesuai waktu delay yang sudah ditentukan. Jadi misal objek tersebut sudah meninggalkan selama 5 detik, lampu akan tetap menyala. Kemudian setelah 5 detik lampu akan mati. Nah, di sini lampu nantinya akan mati dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi lampu tersebut akan mati. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari simulasi ini yaitu sensor PIR ini merupakan sensor pasif di mana hanya akan menerima sinar infrared. Kemudian sinyal infrared tersebut akan diolah menjadi arus listrik oleh piroelektrik. Kemudian arus listrik tersebut akan diolah menjadi sebuah tegangan, dan tegangan tersebut nantinya pada akhirnya akan menghasilkan sinyal 1 bit atau kondisi di mana 1 high 0 low. Nah, kemudian sebelum menggunakannya teman-teman harus mengkalibrasinya terlebih dahulu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, agar proses pendeteksian objeknya itu sesuai atau akurat. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai simulasi lampu otomatis menggunakan sensor gerak PIR atau pasif infrared. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.